Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan Masa Bergolak bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Suasana Bogor di kala itu tidak lebih aman dari Bandung, Jakarta, Surabaya, atau dimanapun. Untuk pihak kita dan untuk pihak Nika atau Inggris, semboyan siapa yang sial meninggal di Bogor berlaku juga. Mungkin satu strip lebih bahaya di Bogor sebagai kota Amtenar dan feodal Belanda di masa sebelum perang. Dan kini dengan mulai pulangnya Belanda tawanan dan pensiunan Amtenar kolonial yang maunya berkedudukan lebih tinggi dari The Inlander, perjuangan di Bogor lebih berbahaya bagi para Republikan, sebab jauh lebih banyak penjilat-penjilat bangsa kita yang mudah dapat diajak pat gulipat berkhianat oleh pihak musuh. Tengah hari Mulyadi sampai ke rumah kakek neneknya di Ciwaringin. Tentu saja semua bergembira ria. Hayati dan Yusuf Padi dipeluk oleh kakaknya, air mata banyak berjatuhan. Lebih-lebih ibunya yang mengira Mulyadi sudah gugur di Geger Kalong, Bandung Utara. Setelah reda melepas rasa haru, tiba-tiba Hayati berpisik, "Ed, kalau kamu membawa senjata, segera sembunyikan. Di sini setiap orang baru dicurigai dan rumahnya digeledah." "Banyak tukang tunjuk," sambung Yusuf Padi berbisik juga. Mulyadi mengerti lebih lagi karena ibunya mengangguk membenarkan. Ia bangkit melihat-lihat pohon rambutan tua di belakang rumahnya. Amat rindangnya, pantas kalau dipergunakan menyembunyikan stenggannya untuk beberapa hari, sampai diambil kembali dibawa pulang ke Bandung. Setelah mencuci mukanya yang cemong bekas menjadi stoker, ia makan dengan lahapnya, kemudian memanjat pohon rambutan, mengikatkan stenggannya di sebuah dahan, tentu saja diatur supaya tidak tampak dari bawah dan tidak mudah dikenal kalau ada yang kebetulan memanjat. Selain itu, ia berkunjung ke rumah Mang Ohong yang menjadi tua kampung di situ, melaporkan diri bahwa ia dari Bandung pulang untuk beberapa hari menemui orang tua dan adik. Mang Ohong, teman bermain ibunya di masa kecil, berbisik, "Hati-hati Ed, jangan keluar rumah kalau tidak amat perlu. Di sini setiap orang baru pasti dicurigai. Kalau mereka beranggapan bahwa kecurigaannya beralasan, orang itu dilaporkan kepada Nevis. Biasanya lantas kampung tempat tinggalnya diblokade. Kalau orangnya tertangkap, diseret ke markas Nevis. Paling untung pulang kembali ke kampung dengan muka babak belur. Kebanyakan sudah separuh mati." Mulyadi mengangguk terima kasih dan bertanya, "Di kampung kita, apakah ada cucunguk, Bang?" "Kami mencurigai 3 orang, tetapi belum menemukan bukti untuk menangkap mereka. Yang tertangkap oleh rakyat biasanya dipukuli oleh seisi kampung sampai mati. Katanya begitulah hukuman kepada mata-mata dan pengkhianat bangsa. Entahlah. Apakah surat-surat keteranganmu lengkap dan beres? Kalau pada pemeriksaan tidak beres, mesti tahu sendiri." "Terima kasih, Mang. Semuanya beres." Dan dalam hatinya pemuda kita berkata, "Ada 4 dompet berisi 4 macam keterangan yang kubawa. Akan kupergunakan mana yang perlu." Pulang dari tua kampung, di jalan ia bersua dengan Raden Wangsa, seorang yang terkenal feodal dan pernah ditahan oleh Jepang, dituduh menjadi kaki tangan Van der Vlas. Sebelum perang ia bekerja sebagai komis tingkat 3 di kantor Saketre. "Hei, kamu ini bukankah Mulyadi, putra Waluya?" tanyanya tiba-tiba. Mulyadi menghampiri dan menjunjung dengan hormat sambil menyahut pertanyaan yang kesombong-sombongan itu. "Betul, Juragan. Saya sedang menjenguk ibu dan adik di sini."
Sengaja ia mempergunakan perkataan juragan sebab sejak dahulu waktu masih kecil ia sudah mendengar dan mengetahui bahwa si feodalis itu maunya disebut juragan saja. Bahkan di zaman bapak ibu pun ia tetap maunya disebut juragan. Tentu saja di belakang punggungnya hal itu menjadi tertawaan dan cemooh rakyat. Lantas dipermainkan orang menjadi jurigan. "Aku dengar ayahmu diculik orang ya," katanya pula tanpa meraba perasaan hati Mulyadi dengan menggunakan perkataan culik yang untuk pemuda kita menyayat hati. Mulyadi menatap muka Wangsa tanpa menyembunyikan rasa tidak senangnya dan menyahut tegas. "Itu benar, tentu penjahat pengkhianat yang melakukannya, sebab saya tahu ayah orang baik-baik." Jelas berubahlah air muka Wangsa yang tidak senang dengan jawaban Mulyadi yang tidak memakai bahasa halus. Dan dengan berani menatap muka itu, ya sebab Wangsa orang feodal terhadap orang feodal, kita mesti mempergunakan bahasa halus dan berhormat. Tetapi si feodalis kepada kita boleh saja memakai bahasa kasar dan tanpa hormat. Wangsa berpaling dengan muka asam. Mulyadi memandang dengan bertolak pinggang dan menggelengkan kepala sambil mulutnya berbunyi keheranan. Di rumah ia berkata kepada ibu dan neneknya tentang Raden Wangsa tadi dengan muka menundukkan cemas. Nenek berkata sambil menepak bahu cucunya, "Kamu gegabah benar. Kamu mempermainkan nyawamu dengan sikap demikian terhadap Raden Wangsa. Ia dikenal orang sebagai tukang tunjuk kaki tangan Nika. Tetapi belum ada bukti-bukti yang tegas untuk rakyat menangkap dia. Aku khawatir sikapmu terhadapnya akan membawa akibat buruk bagimu." Mulyadi tidak menjawab apa-apa. Ia masuk ke kamarnya memikirkan bagaimana caranya dan apa akalnya untuk menjebak Cucunguk yang berupa Raden Wangsa itu. Terpikir olehnya bahwa cara melaporkannya tentu tidak langsung. Mustahil langsung sebab tentu ia takut ketahuan oleh pihak kita. Jalannya tentu dengan surat atau memakai perantara, atau dengan surat yang disampaikan oleh perantara. Jadi perantaranya itulah atau suratnya yang mesti dapat ditangkap. Setelah menurut pendapatnya tahu akalnya, ia bangkit dari kursinya langsung pergi ke rumah bibinya yang berdekatan dengan rumah Raden Wangsa dan amat karib dengan istrinya. Bi Ici, seorang janda pejuang yang suaminya pada awal Oktober yang lalu ditangkap Nika karena ada petunjuk Cucunguk. Ia meninggal karena penganiayaan berat. Sepeninggal Mang Halim, Bi Ici dalam hatinya tidak diam, selalu mencari akal untuk menangkap Cucunguknya yang berdosa. Berat dugaan dan kecurigaan Bi Ici kepada Raden Wangsa tetangganya. Begitu juga ayah bundanya atau kakek nenek Mulyadi, tetapi tiada dapat bertindak karena tiada bukti-bukti yang membenarkan curiganya. Dengan Bi Ici, orang sekampung pun turut curiga kepada juragan Wangsa yang tidak bekerja, tetapi nampaknya tidak kekurangan makan minum dan selalu berpakaian beres saja. Daging kaleng, susu, mentega, roti, sirup, gula, kopi selalu cukup di rumah si juragan itu. Dari mana? Rakyat kebanyakan dari para pejuang haram memakan yang demikian kalau bukan dapat menyerbu atau merampas dari perbekalan musuh. Tapi kemakmuran Wangsa belum menjadi bukti atau alasan yang cukup untuk menangkap dia sebagai Cucunguk. Sebab meskipun agak jarang dan sulit, mahal-mahal barang makanan itu dapat juga dibeli dari orang Nika yang berkelebihan atau pihak tukang catut gelap yang menjadi tukang tadah. Setelah Mulyadi bertemu dengan bibinya, lama berbisik-bisik dan mengatur siasat untuk menjebak Cucunguk Wangsa. Sekali waktu, Cucunguk itu toh mesti dibersihkan dari bumi Indonesia. Setelah mereka didapat siasat baik, pulanglah Mulyadi ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian Bi Ici mempraktekkan siasat yang tadi dirundingkan dengan kemenakannya. Janda yang cantik dan amat bagus potongan badannya itu bermake up dan berdandan rapih. Lantas menghadap kepada Raden Wangsa yang kebetulan hanya seorang diri di rumah, istri dan anak-anaknya sedang keluar rumah.
Icih berbicara panjang lebar menceritakan betapa susah dan berkekurangan hidupnya setelah ditinggal mati oleh suaminya. Ia meminta tolong supaya dicarikan pekerjaan oleh juragan. Apa saja asal sepadan dengan kepandaiannya untuk sekadar meringankan ekonomi, menanggung anak yatim 2 orang. Wangsa menganggap perkataan Icih itu logis, masuk akal, tidak sedikit pun terasa bahwa itu umpan pancing saja. Ia memandang muka Icih dan potongan badannya yang molek itu, timbul pikiran bandotnya. Ia membujuk dan merayu supaya Icih jangan bekerja tetapi menjadi bini mudanya saja. Permintaan serong itu sudah diperhitungkan oleh Icih dan Mulyadi. Icih pura-pura agak kaget, tetapi menjawab, "Urusan begitu bagaimana nanti saja. Saya masih di dalam idah. Sehabis idah nanti, mudah saja kita berunding kembali. Sementara itu saya tidak akan menerima lamaran dari pihak lain. Asal ditolong mencari pekerjaan. Tidak apa menjadi orang nikah juga, saya mau." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan tandas dan tegas oleh Icih sambil memandang muka juragan dengan rayuan genit. Mang Wangsa menggelepar rasa hatinya, tetapi ia pura-pura tidak tahu menahu tentang urusan orang nikah. Icih mendesak di lapangan itu dan berkata di mulut saja, tidak sampai ke hati. Barangkali nikah perlu tenaga wanita untuk memikat beberapa perwira republik supaya keluar rahasia-rahasianya. Cucunguk Wangsa yang dimabuk rindu goyah dan goncang hatinya. Ia mendekati tamunya dan berbisik, "Sungguh-sungguh Icih bertekad begitu?" "Ya, sungguh," kata mulut Icih. "Habis saya mesti hidup, perlu nafkah untuk 2 orang anak yatim. Apa boleh buat dengan risiko dipukuli sampai mati oleh rakyat. Kalau ketahuan nanti saya mau menjadi mata-mata nikah. Tolonglah juragan, beri saya secarik surat untuk dibawa kepada instansi nikah yang dapat menerima saya. Juragan sudah terkenal orang murah hati, mustahil saya tidak ditolong. Menulis beberapa baris bagi juragan tidak berarti apa-apa, tetapi bagi saya dan anak-anak berarti sambungan nyawa, dan juragan terkenal sebagai penolong sesama manusia." Pecahlah hati Wangsa kena godaan halus begitu. Ia makin dekat kepada Icih dengan sikap kambing bandot kelaparan. Icih mengerti maksud buruknya, segera berkata, "Jangan memipit bunga kalau tidak sedia vasnya. Bunga sudah nyata menyerah, mengapa mesti dipetik sebelum masanya? Nanti juga tentu juragan yang mempersunting." Tolakan halus yang penuh puisi itu dapat menahan nafsu hewani juragan komis. Ia mundur kemalu-maluan. Sedikit rasa malu rupanya masih ada melekat di hatinya. "Segeralah juragan, tulislah surat yang saya akan bawa ke instansi Belanda untuk mendapat pekerjaan. Lama-lama saya di sini mungkin diketahui tetangga. Itu kurang baik bagi wanita." Wangsa tersangkut pancing. Ia bangkit dari kursinya, masuk ke kamar tulis untuk melaksanakan kehendak bakal istri mudanya. Demikianlah ia menganggap Icih yang elok itu. Tiba-tiba ia memanggil Icih, katanya ada yang perlu ditanyakan. Icih masuk, matanya yang tajam menuju kertas-kertas yang bertumpuk di atas meja tulis. Di antaranya ada sebuah buku notes tipis yang jelas memakai gambar perlambang singa Belanda dengan J. Maintendrai di bawahnya. Aduh, maaf pemirsa kalau salah baca ya. Wangsa tidak dusta. Memang benar ia bertanyakan nama lengkap, umur, dan pendidikan sekolah yang dijawab terus terang oleh Icih. Lalu Wangsa menulis di atas kertas blok not yang berkepala The Netherlands Indian Civil Administration atau NICA yang dipergunakan bahasa Belanda. Isi surat memujikan Icih supaya diterima menjadi tenaga subversif NICA. Selesai menulis, surat dimasukkan ke dalam sampul, tetapi ketika dijilat hendak direkat, ternyata kering. Wangsa bangkit dari kursinya sambil bersungut-sungut. Anak-anak nakal, rupanya botol perekat dipakai mereka tanpa ditaruh lagi ke tempatnya. Wangsa pergi ke dalam mencari perekat.
Icih tidak tinggal diam, cepat sebagai kilat diambilnya buku notes kecil tipis yang terletak di atas meja dan dimasukkan ke sebelah dalam kutang. Segera ia duduk kembali di tempatnya semula. Dua surat yang sudah direkat rapat-rapat diterima oleh Icih dengan pesan supaya yang satu disampaikan kepada Dr. Blinhart di Sawo Jajar sebagai komandan langsung dari Wangsa, dan yang satu lagi kepada Kapten Smallhout yang menguasai kantin dan hiburan untuk para wanita. Tentu saja instruksi mesti berhati-hati berulang-ulang diucapkan Wangsa kepada bakal istri mudanya. Icih turun dari rumah Cucunguk langsung menuju rumah ayahnya di mana Mulyadi menginap. Bibi dan kemenakan lama bercakap-cakap di bawah empat mata, malah surat yang dua itu dibuka. Yang untuk Blinhart ternyata laporan bahwa di rumah nomor sekian Jalan Ciwaringin baru datang seorang pemuda bernama Mulyadi, anggota Tentara Republik yang mendapat tugas mengacau nikah di Bogor. Surat yang dialamatkan kepada Smallhout meminta pekerjaan untuk Nyi Icih, seorang janda pelarian wanita P dari Bandung yang bersedia menghibur para opsir tentara Belanda, katanya. Buku notes kecil ternyata berisi beberapa kode yang biasa dipakai oleh kaki tangan Nika dan beberapa alamat pejuang kita yang sudah pernah ditangkap Belanda. Jelaslah sudah bukti-bukti itu bahwa Wangsa benar-benar Cucunguk tukang tunjuk yang amat berbahaya bagi para pejuang kita. Pun dari catatan di dalam notes itu ternyata bahwa Dr. Blinhart sebenarnya salah seorang dari beberapa komandan yang membawahi beberapa orang mata-mata bangsa kita. Sayang dalam buku notes itu tidak dicatat teman-teman Wangsa, tetapi mudah asal Wangsa sudah ditangkap dapat ia diperas supaya keluar alamat-alamat konconya. Mulyadi keluar dari rumah tergesa-gesa mendapatkan Mang Ohong, tua kampung Republikan itu. Begitu diberitahu tentang Wangsa, hampir ia melonjak kegirangan dan kemudian menepuk-nepuk bahu Mulyadi. Kamu belum satu malam tinggal di sini, sudah dapat membekuk batang leher Cucunguk. Sungguh prestasi luar biasa, Ed. Ayo, mari kita bersiap. Pada masa itu, kalau terdengar teriakan siap, tentu dalam sekejap mata saja para patriot berkumpul dengan segala senjatanya yang ada. Kurang dari 1 menit rakyat sudah mulai datang. Kepung, rumah si Wangsa. Yakini terbukti Cucunguk nikah. Aku ada bukti-bukti tertulis. Ayo Kepung, tangkap. Tetapi jangan dibunuh dulu. Kita peras supaya keluar keterangan siapa-siapa kawannya. Penduduk serentak menuju rumah Raden Wangsa Cucunguk yang jelas kedapatan sedang bingung dan gugup mencari buku notesnya yang hilang. Sekali melompat, pemuda Kusman sudah diserambi Wangsa. Kebetulan istri dan anaknya baru saja pulang habis bepergian. Dengan golok terhunus ia mencegah ibu Wangsa masuk ke rumahnya sendiri dan memegang bahu Wangsa yang diseretnya keluar dibantu oleh pemuda Gusla yang turut masuk. Mulyadi dan Mang Ohong datang. Wangsa yang gemetar ketakutan dijambret rambutnya dan ditengadahkan, lalu disodorkan ke depan hidungnya buku notes yang ia justru sedang cari-cari. Ini buku notes kamu, bukan? Bentak Mulyadi dalam bahasa Sunda yang paling kasar. Mengaku atau digorok lehermu. Dengan mata terbelalak, Wangsa manggut-manggut, tidak sanggup ia berkata-kata. Celananya mulai basah tidak sengaja, saking takut. Seluruh tubuhnya gemetar, demikian juga istrinya yang dipegang erat-erat oleh Pak Askum dan Mang Mustar. Mulyadi menyodorkan kedua surat yang ditulis Wangsa beberapa waktu yang lalu sambil membentak kasar. Ini suratmu? Tulisanmu? Wangsa mengangguk lagi. Mulutnya hanya dapat berkata, Ampun. Seorang pejuang maju sambil menodongkan pucuk golok ke mata Wangsa. Ia menghardik. Sebut seorang demi seorang teman-teman Cucungukmu. Kalau tidak, kontan matamu kucungkil. Seperti mata si Ibrahim, anak Mak Misah, dicungkil oleh Nika. Ayo. Siapa? Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.